Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat-sahabat SMA 3 Kota Mojokerto. Di video kali ini kita mengadakan bedah majalah Krida. Nah, sebelum itu akan saya perkenalkan dulu tim redaksi majalah Krida, mulai dari Mbak Faiz sebagai ketua redaksi, kemudian Tiara, Mbak Lutfia, Bunga, serta saya sendiri Naswa Azhara sebagai anggotanya. Mbak Faiz, kalau boleh tahu apa sih majalah Krida itu? Jadi begini ya, majalah Krida itu adalah majalah milik SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang sudah sekitar 10 tahun, kurang lebih 10 tahun tidak diterbitkan lagi, dan di tahun 2021 ini majalah Krida diterbitkan lagi oleh SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang disusun oleh tim media. Nah, majalah Krida itu sendiri atau nama Krida itu sendiri berasal dari kata kreatif, inovatif, dan mandiri. Ya. Oke, tadi kan bilang kalau majalah Krida ini tahun sebelumnya tidak diterbitkan. Lalu kenapa tahun ini diterbitkan kembali? Baik, karena Bapak Nur Hidayat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Mojokerto ingin meningkatkan literasi dan juga ingin mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang mana karyanya dituangkan di dalam majalah Krida ini. Lalu siapa aja sih yang membuat majalah ini? Baik, yang membuat majalah ini itu adalah teman-teman dari tim multimedia SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, dan di dalam buku Krida ini terdapat foto susunan redaksi dari tim media Semaga, yakni ada Mbak Faiz sebagai ketua redaksi, lalu Mas Rindu sebagai fotografi, dan Faisal sebagai layout. Kemudian ada anggota-anggotanya yaitu Rara, Nashwa, saya sendiri, Tiara, dan Mbak Putri Lutfia. Lalu kapan dan di mana sih majalah ini diterbitkan? Majalah ini diterbitkan pada 11 Juni 2021, tepatnya pada hari Jumat kemarin. Nah, untuk di mananya penerbitan majalah ini kami bekerja sama dengan CV Horekreasi Utara Mojokerto yang berada di Jalan Joko Tole 5, Magirsari, Kota Mojokerto. Lalu berapa lama sih untuk pembuatan majalah ini? Untuk pembuatan majalah ini sendiri sebenarnya kita para tim media itu menyusunnya cuma 1 minggu. Kita mempersiapkan semua tulisan dari mulai dokumen-dokumen foto sampai tulisan-tulisan dokumentasi dari tim media. Itu kita cuma butuh waktu 1 minggu. Dan kita udah setorkan ke percetakan, tapi ternyata pihak yang mencetak itu punya kendala atau mengalami kendala dalam percetakan, sehingga percetakan harus molor yang awalnya ditargetkan seminggu setelah kita setor penyusunan, ternyata harus molor sampai 3 minggu. Dan alhamdulillah tanggal 11 kemarin majalah Krida sudah bisa diterbitkan dan sudah bisa diedarkan. Nah, pertanyaan terakhir nih, pasti teman-teman semuanya pengen tahu kan gimana proses dari penyusunan majalah ini? Bisa diceritakan? Dari aku dulu ya. Kalau aku ngerasanya itu prosesnya itu ya, karena ini baru pertama kalinya membuat majalah buat aku, jadi kayak ya pusing gitu awalnya, harus mengkoordinasi semua dokumentasi foto, terus tulisan-tulisan yang disetorkan ke aku, ya sempet pusing gitu ngurusnya. Tapi ya menurutku sih nggak apa-apa gitu, soalnya aku dapat ilmu baru yang mungkin bisa berguna nanti waktu aku udah lulus SMA gitu. Jadi ilmu yang nggak bisa aku dapetin waktu aku sekolah itu aku dapetin di tim media ini. Untuk sistem pengerjaan majalah ini kami membagi tugas. Ada yang mengerjakan fokus utamanya, terus ada yang mengerjakan profil guru, prestasi siswa, membuat cerpen, dan sebagainya. Jadi kami membagi tugas masing-masing supaya cepat selesai juga. Untuk kesannya saya sangat bangga aja gitu bisa mendapat kesempatan untuk menulis majalah di
SMA 3 ini sebagai pengalaman baru karena ya ini pertama kali saya diberi tugas membuat majalah seperti ini. Mohon maaf ya kalau aku boleh nambahin sedikit gitu. Kan kita sempat debat, kita sempat ada pro kontra gitu dengan cerpen. Nah, kalian bertiga bersama Rara itu gimana sih proses pembuatan cerpen dan kenapa bisa sampai akhirnya mutusin buat cerpen ini yang mau kita masukkan di majalah? Coba jelasin juga prosesnya itu gimana, suka dukanya waktu bikin. Oke, jadi sebenarnya itu kita membuat cerpen hanya untuk mengisi halaman yang kosong. Kan sudah dihitung-hitung, ternyata halaman-halaman belakang majalah itu ada yang masih kosong. Jadi kita berencana untuk membuat cerpen agar majalah ini tuh full gitu halamannya. Jadi kita hanya membuat cerpen itu hanya semalaman. Ya, kalau menurut saya pribadi sih agak kurang memuaskan juga. Untuk tema mengapa kami mengambil tema romansa dan juga horor, karena remaja zaman sekarang itu kan lebih suka kalau ceritanya itu bergenre romansa dan horor. Jadi ya kami harap cerita yang kami buat itu bisa menghibur para pembaca semuanya. Kalau menurut aku pertama kali diberi kesempatan untuk penerbitan majalah ini sama kayak Tiara, sangat bangga karena dapat ilmu juga dan dapat pengalaman juga. Kalau menurut saya sendiri, pengalaman menulis majalah Krida ini sama seperti teman-teman tim media yang lainnya, yaitu sangat bangga karena bisa diberi kesempatan untuk menulis majalah Krida ini. Namun saya juga harus bisa membagi waktu antara tugas sekolah, rumah, dan juga untuk menyelesaikan pembuatan majalah Krida ini dengan tepat waktu. Oh iya, aku mau nambahin ya, sekedar informasi aja. Ini tuh majalah Krida edisi pertama jadi tahun 2021. Di semester genap ini majalah Krida ini adalah edisi pertama. Jangan lupa dibaca. Sudah. Nah, itu tadi seputar bedah majalah dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Saya Naswa Azhara Nataniela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.